Halo adik-adik, senang sekali bertemu kembali. Tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan keempat pada bulan Maria ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang Bunda Maria, ibuku. Tuhan Yesus memberikan bundanya kepada murid yang dikasihinya. Ya, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri, inilah bundamu. Mulai saat itu ya, murid itu yang dikasihinya Yohanes Rasul menerima Bunda Maria dalam rumahnya dan mengasihinya seperti bundanya sendiri. Tuhan Yesus memberikan Bunda Maria sebagai bunda penolong kita. Mari belajar bersama kakak-kakak pembina, mendengarkan pesan dari diakon, dan belajar bernyanyi, berdoa bersama bunda kita. Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena selalu menyertai dan memperlakukan kami, anak-anak-mu. Pada hari ini, bersama Bunda Maria, kami mengikuti bina iman anak Katolik. Semoga kami dapat mencontoh teladan Bunda Maria menjadi murid-mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus,
mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah kita bersama-sama mendengarkan bacaan kitab suci pada hari ini, Kak Aan mengajak kalian untuk menjawab 5 pertanyaan. Tentu saja adik-adik bisa menjawab ya. Pertanyaan yang pertama, kemanakah Yesus memikul salib? Yang kedua, apa yang dialami Yesus di Golgota? Ayo, siapa masih ingat? Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang bersama Yesus berdiri di dekat salib Yesus? Siapa ya? Pertanyaan keempat, apa yang dikatakan Yesus pada ibunya? Ayo, masih ingat kan? Pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir. Apa yang dikatakan Yesus pada muridnya? Ayo, semua adik-adik jawab ya pertanyaan ini ya. Pada bacaan di atas menceritakan tentang peristiwa ketika Yesus disalib. Yesus memikul salibnya sampai ke Golgota. Di Golgota, Yesus disalib bersama dengan 2 orang lainnya. Kemudian Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib Yesus, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Setelah itu, para prajurit mengambil pakaian dan jubah Yesus. Selama peristiwa salib tersebut, Bunda Maria di dekat salib Yesus bersama dengan beberapa orang lainnya. Bunda Maria setia sampai akhir mengikuti Yesus.
Bunda Maria bersama Yesus sejak Ia lahir hingga menderita dan wafat di kayu salib. Adik-adik, kita semua diajak untuk setia pada Yesus dalam segala situasi, seperti teladan Bunda Maria. Contoh perbuatan yang dapat dilakukan adik-adik adalah setia berdoa pada Yesus tiap hari, menemani atau membantu anggota keluarga yang sedang sakit, mendoakan juga teman-teman yang sedang sakit, mendoakan orang-orang yang masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19, dan masih banyak lainnya. Kemudian Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Lalu Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yesus berkata pada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Murid itu menjadi wakil dari para rasul dan seluruh gereja. Tuhan Yesus memberikan Bunda Maria pada kita untuk menjadi ibu bagi kita semua. Bunda Maria dengan kasih keibuannya senantiasa merangkul, menjaga, menuntun, mendoakan anak-anak agar selalu berada bersama Yesus. Dekat dengannya, setia mengikuti dan mengasihi Yesus. Untuk itu, kita memberikan penghormatan khusus pada Bunda Maria dengan memohon doanya lewat doa Salam Maria, doa Rosario yang meneladani sikap taat dan setianya Bunda Maria pada Yesus. Bye-bye adik-adik. Bersama Bunda Maria mengenal Yesus Sang Raja. Dialah Guru dan Tuhan bagi kita semua. Di atas kayu salib Yesus melihat ibunya berdiri di samping murid yang terkasih. Kata Yesus pada ibunya, "Inilah anakmu." Dan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Nah, adik-adik, untuk aktivitas kelas besar minggu ini, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah pensil warna, lembar aktivitas, ballpoint, dan gunting.
Langkah pertama yang adik-adik bisa lakukan adalah menuliskan doa untuk teman atau saudara kita yang sedang sakit. Nah, adik-adik, setelah menuliskan doa yang adik-adik buat, adik-adik bisa mewarnai gambar Bunda Maria ini dengan pensil warna. Ia sesuai dengan kreasi kalian. Nah, adik-adik ketika sudah selesai mewarna, adik-adik bisa menggunting sesuai dengan pola yang telah diberikan. Nah, adik-adik, berikut contoh hasil jadi setelah diwarnai. Nah, selamat beraktivitas adik-adik. Teman-teman yang terkasih, kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu bersama dengan kakak-kakak pendamping, meneladan kesetiaan Bunda Maria padamu. Semoga kami dapat selalu setia menjadi murid-Mu dan mengasihi Bunda Maria sebagai ibu kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara Bia Online ini. Diakon punya perutusan untuk adik-adik semua. Adik-adik, kalau adik-adik mendengar dan melihat sendiri kedua orang tua adik-adik sakit, atau saudara-saudari adik-adik sakit, atau teman-teman adik-adik lagi sakit, bawalah mereka di dalam doa. Berdoalah 3 kali salam Maria untuk keluarga atau teman-teman yang lagi sakit. Nah, adik-adik, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya. Kalau sudah selesai, minta bapak, ibu, atau saudara-saudari adik-adik untuk memfoto. Kalau sudah difoto, silahkan foto itu di-share ke kakak-kakak pendamping wilayah. Adik-adik, mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik dan keluarga adik-adik di rumah
dilindungi, diberkati, dan dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dah.